Ya baik, Shalom, puji Tuhan. Sungguh pertolongan Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk membagikan video ini kepada saudara. Yang pada saat ini saya ingin sedikit share tentang sebuah artikel, yaitu Kitab Injil Yohanes. Nah, dari yang saya temukan, dari Injil Yohanes ini kita akan menemukan beberapa fakta, yaitu Injil Yohanes memiliki statistik 21 pasal, 878 ayat, dan 19.099 kata. Penulis yaitu Rasul Yohanes, anak Zebedeus, yang saudaranya bernama Yakobus dan ibunya bernama Salome. Tema dari kitab ini, Yesus Putra Allah, Yesus adalah anak Allah, yang ditulis pada waktu 80 atau sampai 95 pada tahun Masehi, yang bertempat mungkin di Efesus. Kata kunci dari kitab ini yaitu kehidupan. Gambaran Kristus di Alkitab, Dia adalah anak Allah. Kita masuk pada latar belakang kitab Yohanes ini. Injil Yohanes adalah Injil yang unik di antara keempat Injil. Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak ditulis oleh ketiga Injil lain, dan menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus, dan menyatakan lebih rahasia tentang kepribadian Yesus. Penulis diidentifikasikan secara tidak langsung sebagai murid yang dikasihinya. Kita bisa lihat itu dalam Yohanes 13 ayat 23, pasal 19 ayat 26, pasal 20 ayat 2, pasal 27, pasal 21 ayat 7 dan ayat 20. Kita bisa melihat pada ayat-ayat tersebut kesaksian tradisi kekristenan serta bukti yang terkandung dalam Injil ini sendiri menunjukkan bahwa penulisnya adalah Yohanes anak Zebedeus, salah satu di antara 12 murid dan anggota kelompok inti Yesus. Di sana ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yohanes salah satu di antaranya. Menurut beberapa sumber kuno, Yohanes rasul yang sudah lanjut usianya, sementara tinggal di Efesus, yang diminta oleh para penatua di Asia untuk menulis Injil yang rohani ini untuk menyangkal suatu ajaran sesat mengenai sifat, kepribadian, dan keilahian Yesus yang dipimpin oleh seorang Yahudi yang pada waktu itu berpengaruh bernama Cerinthus. Injil Yohanes tetap melayani gereja sebagai suatu pernyataan teologis yang sangat dalam tentang kebenaran yang menjelma dalam diri Yesus Kristus. Ya, kita masuk pada tujuan dari penulisan kitab Yohanes atau Injil Yohanes ini. Jadi dalam kitab Yohanes ini, Yohanes menyatakan tujuannya, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Naskah kuno Yunani dari Yohanes memakai satu dari dua bentuk waktu untuk kata Yunani yang diterjemahkan percaya. Kita bisa lihat dalam Yohanes 20 ayat 31, yaitu aorist subjunctif, yang dengan kata lain sehingga kamu dapat mulai mempercayai, dan present subjunctif, sehingga kamu dapat terus percaya. Jadi sehingga kamu dapat mulai percaya dan sehingga kamu dapat terus percaya. Jikalau Yohanes bermaksud yang pertama, ia menulis untuk meyakinkan orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Tapi kalau yang kedua, Yohanes menulis untuk menguatkan dasar iman supaya orang percaya dapat terus percaya kendati pun ada ajaran palsu.
Dan dengan demikian masuk dalam persekutuan penuh dengan Bapa dan Anak. Kita bisa membandingkannya dalam Yohanes 17 ayat 3. Walaupun kedua tujuan ini didukung dalam kitab Yohanes, isi dari Injil ini pada umumnya mendukung yang keduanya sebagai tujuan utama. Ya, kita akan masuk dalam pesan-pesan penting dalam Alkitab dari Injil Yohanes ini sendiri. Pertama, Yesus dan Bapa. Injil Yohanes penuh dengan hal-hal yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia terlibat dalam penciptaan, ia datang ke dalam dunia ini, dan ketika ia naik ke surga, ia kembali kepada kemuliaan yang adalah haknya. Yang kedua, kematian Kristus bagi orang berdosa. Lebih daripada yang diceritakan dalam Injil-Injil lain, Yohanes memberitahukan kepada kita mengapa Yesus mati dan mengenai kasih yang mendorongnya untuk rela melakukan itu. Kita bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22, Yohanes pasal yang ketiga, tentunya di dalam satu pasal tersebut. Yang ketiga, pesan penting di sini yaitu Roh Kudus. Terdapat lebih banyak uraian mengenai Roh Kudus dalam Injil ini dibandingkan dengan Injil-Injil lain. Roh Kudus digambarkan sebagai pribadi yang akan menggantikan Yesus apabila ia pergi kepada Bapa. Yang keempat, kehidupan kekal. Inilah yang digambarkan oleh Matius, Markus, dan Lukas sebagai kerajaan Allah. Kehidupan kekal ini dihubungkan dengan kelahiran baru atau kelahiran untuk yang kedua kalinya. Dan kita masuk pada yang kelima dan yang terakhir. Jadwal Allah atau schedule-nya Allah. Yohanes memberikan kepada kita gambaran tentang Yesus yang mengendalikan segala sesuatu dari awal sampai akhir. Yesus tahu bahwa ia sedang mengerjakan suatu rencana induk, oleh karena tidak ada sesuatu apapun, bahkan tidak juga kematiannya yang mengejutkan dia. Pelajarilah, ada beberapa ayat di sini, yaitu Yohanes 2 ayat 4, pasal 7 ayat 6 sampai 8, pasal 12 ayat 23, 13 ayat yang pertama, dan pasal 18 ayat yang keempat. Nah, kira-kira sedikit dari artikel saya saat ini mengenai Injil Yohanes yang kiranya bisa sedikit menambah pengetahuan bagi kita untuk mendalami isi firman Tuhan, terlebih pesan pentingnya tentunya dalam ayat ini, yaitu bagaimana kasih Allah terhadap kita semua, bagaimana rencana Allah kepada umat manusia. Terima kasih tentunya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.